Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriuni beserta nama anggota kelompok saya yaitu Mirawati Muhammad Fitrawan Mutiara Pratiwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi sosialisme Marx. Pertama-tama yaitu pengertian sosialisme dan ekonomi sosialisme Marx. Yang kedua yaitu jenis-jenis sosialisme, dan yang ketiga yaitu gerakan politik sosialisme Marx. Pengertian sosialisme dan ekonomi sosialisme Marx. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. Pemikiran Karl Marx tentang sosialisme. Karl Marx percaya bahwa perluasan tenaga produktif dan teknologi adalah dasar bagi perluasan kebebasan manusia, dan bahwa sosialisme sebagai sistem yang konsisten dengan pengembangan teknologi modern dapat memungkinkan berkembangnya individualitas bebas melalui pengurangan progresif waktu kerja yang diperlukan. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. Jenis-jenis sosialisme. Sistem sosialisme dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk non-pasar dan bentuk pasar. Dalam bentuk non-pasar yaitu melibatkan pergantian pasar faktor dan uang dengan kriteria teknis berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam bentuk barang. Sosialisme ini bertujuan untuk menghindari ketidakefisienan kriteria yang secara tradisional diasosiasikan dengan akumulasi kapital dan sistem profit. Sedangkan bentuk pasar yaitu mempertahankan penggunaan harga moneter, pasar faktor, dan dalam beberapa kasus motif profit sehubungan dengan operasi perusahaan yang dimiliki secara sosial dan alokasi barang modal. Perdebatan kalkulasi sosialis memperhatikan kelayakan dan metode alokasi sumber daya bagi sistem sosialis. Politik sosialis berorientasi baik internasional dan nasionalis. Demokrasi ekonomis mengusulkan semacam sosialisme pasar, di mana terdapat kontrol yang lebih terdesentralisasi atas perusahaan, mata uang, investasi, dan sumber daya alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai gerakan politik sosialisme. Gerakan politik sosialis mencakup serangkaian filsafat politik yang berasal dari gerakan revolusioner pertengahan hingga akhir abad ke-18, dan karenanya adanya kepedulian terhadap masalah sosial yang terkait dengan kapitalisme. Pada akhir abad ke-19, setelah karya Karl Marx dan kolaboratornya Friedrich Engels, sosialisme telah menjadi oposisi terhadap kapitalisme dan menganjurkan sistem pasca kapitalis yang didasarkan pada suatu bentuk kepemilikan sosial atas alat produksi. Pada tahun 1920-an, demokrasi sosial dan komunisme menjadi dua kecenderungan politik dominan di gerakan sosialis internasional. Pada masa tersebut, sosialisme
muncul sebagai gerakan sekuler paling berpengaruh pada abad ke-20 di seluruh dunia. Sosialisme adalah ideologi politik atau pandangan dunia, gerakan politik yang luas dan terpecah-pecah, dan ketika kebangkitan Uni Soviet sebagai negara sosialis nominal pertama di dunia, menyebabkan menyebarnya asosiasi sosialisme dengan model ekonomi Soviet. Beberapa ekonom dan intelektual berpendapat bahwa dalam praktiknya model tersebut berfungsi sebagai bentuk kapitalisme negara administrasi tidak terencana atau ekonomi komando. Partai dan gagasan sosialis tetap menjadi kekuatan politik dengan berbagai tingkat kekuatan dan pengaruh di semua benua, serta memimpin pemerintahan nasional di banyak negara di dunia. Saat ini beberapa sosialis juga mengadopsi prinsip dari gerakan sosial lain seperti lingkungan, feminisme dan progresivisme. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, yaitu gerakan politik sosialisme. Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat berkisar di sekitar satu masalah atau dari rangkaian isu, permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial. Berbeda dengan keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah, akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu, antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut. Negara sosialis atau republik sosialis terdapat negara buruh, merujuk kepada negara manapun yang secara konstitusi didedikasikan untuk pendirian sosialisme. Dalam penggunaan barat, istilah negara komunis seringkali digunakan untuk merujuk kepada negara sosialis partai tunggal yang diperintah oleh partai yang memegang sebuah varian dari Marxisme-Leninisme. Namun sebagai negara sosialis yang berbeda dalam proses pembangunan sosialisme dan tidak menyebut mereka sendiri sebagai komunis atau mencapai komunisme. Di samping negara komunis, sejumlah negara lainnya mendeskripsikan orientasi mereka sebagai sosialis konstitusi mereka. Sekian materi dari kelompok 2, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.